Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in qulta at-tayammumu yahtaju ilaihi li salatin lam yadkhul ba'da waqtihi fa kaifa yajibu ilmu taharati li salatin ba'du lam tajib wa rubbama la tajib. Jika engkau bertanya tayammum yuhtaju ilaihi li salatin, dibutuhkan untuk yang namanya pelaksanaan sholat. Dibutuhkan untuk pelaksanaan sholat, tapi dibutuhkan setelah masuknya waktu. Tapi dibutuhkan setelah masuknya waktu. Maka ya, bagaimana mungkin kita ini wajib mempelajari ilmu tentang bersuci, ya, ilmu tentang bersuci, padahal ya, belum masuk waktu untuk melaksanakan tayammum. Belum masuk waktu untuk melaksanakan tayammum, bahkan tidak wajib. Lalu mengapa kita wajib mempelajari ilmu yang Maka bagaimana mungkin kita wajib mempelajari ilmu yang belum ada kewajiban buat kita? Jadi maksudnya itu kalau tayammum itu kan darurat. Darurat itu tidak akan terjadi kecuali setelah masuk waktu, ya kan? Inti sekarang mau tayammum maghrib misalnya, ini kan belum masuk maghrib, berarti sekarang ini kan untuk bertayamum kan tidak boleh. Loh, terus kenapa inti harus belajar ilmunya dulu? Harusnya kalau sudah masuk waktu darurat baru belajar ilmunya. Kalau ada pertanyaan seperti itu maksudnya. Apa katanya beliau? Fa'akulu, maka aku mengatakan, fa'akulu, ya, maka aku mengatakan, bahasanya, kalau ente jawab gitu, ya anda jawab gini. Min bainihi wa baina Makkata masafatun. Antara dia dan antara Ka'bah itu
ada jarak yang jauh antara dia dan antara Ka'bah itu ada jarak yang jauh. Ya, jaraknya kan jauh. La taqta'u illa fi sanatin mathalan. Semisal dia tidak akan nyampe ke Makkah itu, semisal dia tidak akan nyampe ke Mekah itu kecuali selama 1 tahun. Tidak akan nyampe kecuali setahun misalnya. Fayalzamuhu qabla dukhuri ashhuril haji ibtida' as-safari, maka wajib sebelum masuk bulan-bulan haji, wajib sebelum masuk bulan-bulan haji, bahkan permulaan bepergian, wayalzamuhu ta'allumul manasiki, wajib mempelajari tata cara dalam haji. Manasik di sini wal adab al muta'alliqah bil haji, apa-apa yang berhubungan dengan haji, acaranya mau haji ini dan sebagainya. La mahalata, yang harus dia laksanakan. Idza kana yadunnu annahu la yajidu fit tariqi may yata'allamu minhu tilkal manasiki, jika dia berprasangka kuat bahwasannya jika dia berprasangka kuat bahwasannya dia tidak akan menemukan, jika dia berprasangka kuat bahwasannya dia tidak akan menemukan orang yang mengajari dirinya tentang hal-hal tersebut. Li'annal asla al-hayatu wastimraruha, karena sesungguhnya aslinya kehidupan itu akan terus berjalan ila ayyasila ilal maqsad, sampai ke tujuan. Wa ma la yatawassalu ilal wajibi illa bihi fa wajibun. Man la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ini. Dan apa-apa yang tidak bisa menyampaikan dirinya kepada kewajiban, dan apa-apa yang tidak bisa menyampaikan dirinya kepada kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Zaman dulu kan orang berangkat haji itu kan berapa? 2 bulan, 3 bulan bisa itu untuk belajar ya kan. Sekarang sudah mungkin, makanya manasiknya kan sebelumnya tidak mungkin lah sekarang ya, harus belajar dulu. Kalau prasangka bahwasannya ketika perjalanan dia tidak akan mendapatkan orang yang ngajari, berarti kewajiban di sini meskipun belum masuk waktu wajib, paham? Karena aslinya kehidupan tidak akan berhenti. Sekarang gini ya, masuk masalah ini sekarang, puasa misalnya, zakat.
Sekarang ini belum masuk waktu wajib, ya kan? Bagi orang yang dia tidak memiliki harta, yo aslinya tidak wajib dia belajar ilmu tentang masalah zakat fitrah. Tapi diwajibkan dia belajar tadi itu, ditakutkan nanti kehidupannya terus berputar. Secara hukum aslinya tidak wajib. Jatuhnya apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Makanya ini kalau dilihat segala ilmu di sini yang wajib kita belajari kebanyakan fardu kifayah. Fardu ain yang berhubungan sehari-hari. Wudu, sholat 5 waktu, apa lagi? Mandi wajib, gitu-gitu. Tapi kalau untuk zakat fitrah, apalagi zakat mal, apalagi haji, itu kewajiban, bukan fardu ain. Fardu apa? Sebagian kalau melaksanakan gugur atas yang selesai. Nah, kalau sekarang ini kalau tidak ada yang belajar ilmu zakat, ya dosa semuanya. Kalau ada satu yang belajar di sini, satu belajar yang tidak wajib zakat masihan, tidak wajib, karena ada sudah satu ini. Paham? Ngerti maksudnya ya? Karena waktu wajibnya zakat itu kan nututi Ramadan, nututi Syawal. Kalau waktu jawaznya ya mulai awal Ramadan. Makanya bingung ono fatwa ngetokno fatwa apa? Dalam hal ini fatwa dari bla 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 bla, kita sebutkan ya. Maksudnya berhubungan dengan pandemi COVID-19, maka memutuskan untuk mengeluarkan zakat mulai sekarang diperbolehkan. Duh, kapan jadi fatwa? Bukankah waktu wajibnya zakat kapan? Waktu bolehnya awal, ndak perlu gawe fatwa kan? Ono opo gawe fatwa yo? Bingung kan? Dihubungno karo COVID-19. Sing ndak ngerti, ndak mau belajar ngene. Ya balul nanti. Nah ente sekarang, jangankan sekarang, awal Ramadan ngetono zakat, ada enggak? Mau zakat mal ke, mau zakat fitrah enggak apa-apa. Kalau belum jatuh waktunya jadi apa? Tuh, tadi sedekah. Hah? Ya apa sih? Apa? Zakat apa namanya? Hah? Balur. Ya berarti ya didahulukan. Zakatnya didahulukan. Nanti ketika jatuh waktu wajibnya dilihat, apakah dia masih wajib? Apakah dia masih kaya atau enggak? Kan gitu. Anak misalnya mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal misalnya, belum masuk waktunya, ya tidak apa-apa. Namanya zakat dipercepat. Kalau anak ngomong ketika memberikan ini zakat dipercepat ya, oh iya terima. Artinya apa? Nanti kalau pas jatuh tempo, jatuh kewajiban, dia tidak mampu, bisa diambil. Zakat yang baik gini. Lo kok tak gawe? Aku kan ngomong wisan. Ya apa pelajaran dasar ndak iso. Ismal bu nang kono fatwa kono pisan berarti. Ngetokno fatwa. Ya oh berat nutuk ana. Ngetokno fatwa gara-gara COVID-19. Apa hubungane jan? Hah? Iya. Allah. Li anas Allah betul. Wa kullu ma yatawaqqa'u wujubuhu tawaqqu'an dhahiran ghaliban 'ala dhanni. Dan semua apa-apa yang akan terjadi secara prasangka yang kuat, dan segala apa-apa yang akan terjadi karena prasangka yang kuat. Ya, akan terjadi, maka wajib untuk mempelajari. Paham ini?
walau syartun la yatawassalu ilaihi bitaqdimi dzalika syarti ala waqtil wujub fayajibu taqdimu syarti la mahalata. Dan yang memiliki suatu urusan agama yang memiliki syarat, dan satu urusan agama yang memiliki syarat yang mana dia harus melaksanakannya sebelum urusan tersebut atau sebelum masuknya waktu wajib, fayajibu taqdimu syarti la mahalata, maka harus mendahulukan syarat itu. Maka harus mendahulukan syarat itu, la mahalata. Ka ilmil manasik, ka ilmil manasiki qabla waqtil haji wa qabla mubasyaratihi. Seperti ilmu tentang haji, tentang umroh, sebelum masuk waktu haji dan sebelum melaksanakan haji. Ya, kan itu kan memang syarat kan seperti itu. Makanya kalau kita orang kembangkan masalah ini, kalau dalam sholat Jumat dengan sholat hari raya, sholat Jumat dengan sholat hari raya. Kenapa kok dalam sholat Jumat itu khutbah dulu kemudian sholat, tapi kalau hari raya sholat dulu kemudian khutbah? Karena kalau sholat Jumat, khutbah itu merupakan syarat. Sholat Jumat, khutbah itu merupakan syarat wajib. Syarat itu wajib didahulukan. Itulah. Syarat dulu, kemudian pelaksanaan. Tapi kalau dalam Idul Fitri, Idul Adha, pelengkap. Artinya kalau dia sholat saja tanpa adanya khutbah, ya sah, tidak ada masalah. Lah, pelengkap itu tempatnya di akhir. Kalau syarat tempatnya di depan, harus didahulukan. Ya seperti ini. Melaksanakan antara khutbah atau melaksanakan mempelajari ilmu itu. Mempelajari ilmu manasik, syaratnya untuk melaksanakan manasik. Makanya syarat ini dahulukan untuk mempelajari ilmunya dulu. Ya kan? Fala yahillu, maka tidak boleh idzan lil musafiri ayyan sya'as safara, untuk orang musafir melaksanakan bepergian malam yata'allam hadal qadra. Itu apa-apa yang dia tidak mempelajari ukuran ini. Alladzi dzakarna, yang kami telah menyebutkan, min ilmi tayammumi, dari ilmu tentang tayammum. Fa in kana aziman ala sa'ir rukhasi fa alaihi ayat ta'allama aidan al-qadra alladzi dzakarnahu min ilmi tayammumi wa sa'ir rukhasi. Ya. Maka jika dia akan melaksanakan seluruh keringanan-keringanan syariat, maka jika dia akan mempelajari seluruh keringanan-keringanan dalam syariat,
fa'alaihi ayata'allama. Maka wajib untuknya mempelajari juga al-qadra alladzi dzakarnahu, ukuran yang kami telah menyebutkannya. Min ilmi tayammumi wa sa'ir rukhasi, dari ilmu tentang tayamum dan semua keringanan-keringanan. Fa innahu idza lam ya'lam al-qadral jaiza li rukhsatis safari lam yumkinhu al-iqtisaru alaih. Karena siapa orang yang tidak mempelajari tentang keringanan-keringanan yang perlu dia laksanakan, keringanan-keringanan yang perlu dia laksanakan, keringanan-keringanan yang perlu dia laksanakan di dalam bepergiannya itu. Itu. Karena yang tidak mengerti tentang ilmunya, ketika itu dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan keringanan. Itu. Makanya kalau orang itu melihat moro-moro ada orang sholat qashar, ikut-ikutan gitu, tidak boleh. Dia harus mengetahui apa itu yang menjadi syaratnya untuk mengqashar. Harus tahu, oh qashar itu boleh, oh qashar itu tidak boleh. Itu harus dia tahu. Karena kalau tidak bisa. Paham ya? Ini urusan qashar aja, ikut-ikutan misalnya. Kenapa? Oh karena anak kelihatan orang itu qashar, dia itu guru ana misalnya, ana ikut, tidak boleh. Harus tahu. Nah, ini masalah qashar, apalagi masalah apa? Melihat hilal Ramadan. Makanya kalau ada orang itu dia melihat hilal Ramadan, persaksiannya ditolak, mungkin karena satu orang, mungkin dia fasik misalnya, maka dia tok boleh untuk melaksanakan sesuai ketentuan dia itu. Tapi orang ikut sama dia tidak boleh, ngajak apalagi tetap tidak boleh. Ngerti? Tidak boleh ikut-ikutan, apalagi kenapa ente kok dia? Iya karena kelompok anak ini seperti ini, tidak boleh. Jangankan masalah itu, masalah qashar loh. Masalah qashar ini, kalau memang dia tidak tahu, pokoknya ada orang qashar, ayo ikut qashar, tidak boleh. Gitu lah. Ngerti lah ini? Itu.
Fa in qulta illam yata'allam kaifiyat tanaffuli raqiban wa masyian, maka jika engkau mengatakan, ya, maka jika engkau mengatakan illam yata'allam kaifiyat tanaffuli raqiban wa masyian, jika dia tidak mempelajari tata cara sholat sunnah, naik kendaraan atau dalam keadaan berjalan, madza yadurruhu, maka apa yang yang membuat dia berdosa? Wa ghayatuhu in shalla an takuna sholatuhu fasidah, dan kalaupun ya, jika dia tidak mempelajari, maka sholatnya itu akan rusak. Sholat apa yang rusak ini? Hah? Hukumnya apa sholat sunnah itu? Hah? Berarti tidak apa? Wahya ghairu wajibah. Sedangkan itu sholat hukumnya tidak wajib. Kan sholat sunnah. Fa kaifa yakunu ilmuha wajiban? Maka bagaimana mungkin ilmu ini wajib sedangkan perbuatannya tidak wajib? Paham enggak? Ana mau ngomong ini misalnya, kan sholat di atas kendaraan, sholat dengan berjalan, itu sholat apa? Sunnah kan? Sholat sunnah itu hukumnya apa sih? Wajib? Enggak. Berarti sholat sunnahnya, sholat itu hukumnya sunnah. Baik. Lah terus kenapa belajar ilmunya kok wajib? Padahal perbuatannya itu sunnah, ilmunya wajib. Harusnya perbuatannya wajib, ilmunya wajib. Haji hukumnya wajib, belajar ilmunya wajib. Lagi sholat sunnah, hukumnya tidak wajib, sunnah. Tapi ilmunya lo kok iso? Fa'akulu, maka aku menjawab, minal wajibi alla yusollian nafla ala na'til fasad. Maka aku menjawab, dari bentuk kewajiban itu dia tidak boleh sholat sunnah dalam bentuk-bentuk yang batal, yang rusak. Ya kan? Nah, sholat itu sunnah, tidak wajib. Tapi mempelajari ilmu, iya. Kenapa? Karena dari kewajiban kita tidak boleh melaksanakan sholat apapun, mau sholat sunnah, lebih-lebih sholat fardu, dalam bentuk yang rusak. Karena apa? Karena kalau kita sholat, kemudian kita mengetahui bahwasanya sholat kita ini rusak, berarti kita berdosa. Kenapa berdosa? Main-main dalam syariat. Makanya di sini meskipun perbuatannya sunnah, ilmunya wajib. Kenapa? Agar ketika dia melaksanakan sunnah tidak terhitung rusak. Paham? Karena kalau kita sholat sunnah dalam keadaan rusak, lebih-lebih kita tahu ini sholatnya rusak,
menjadikan itu perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia main-main dalam ibadah, at-talabus, at-tala'ub fil ibadah, main-main. Fannaflu ma'a wujudil hadathi wan najasati wa ila ghairil kiblati min ghairi itmami syurutis salati. Maka meskipun sholat sunnah, ya, maka meskipun sholat sunnah ketika ada hadas, ketika ada najis, ketika tidak menghadap ke arah kiblat, tanpa menyempurnakan syarat-syarat sholat, tanpa menyempurnakan salah-salah sholatnya, atau wa min ghairi itmami arkaniha, tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, semuanya itu haramun, haram. Makanya ilmu ini wajib, meskipun perbuatannya sunnah, ilmu ini belajar itu wajib, amalan ini sunnah. Karena kalau enggak main-main nanti. Orang moro-moro sholat, orang-orang tiba-tiba sujud, ya itu sebabnya haram. Padahal ketika dia dalam keadaan duduk, dia mau sujud harus takbir dulu, sujud, kemudian apa? Duduk sebentar, mengucapkan salam, menoleh ndak mengucapkan salam. Kalau moro-moro sujud, karo maca dua, tek moro ngadeg pergi, haram. Kenapa? Dia bersujud tanpa tujuan. Loh kok bisa? Iki sujud terus apa? Sujudnya sujud apa ini? Tidak masuk. Orang dapat hadiah sesuatu, ya kan? Menang tinju, bayang no ini, bal-balan, wis jelas-jelasan, wudhu yonda, ndak ngadep kiblat, ketok aurati, sujud. Orang yang ndak ngerti kata, masya Allah, sujud ya, bongol ente, bongol diingu ente ini. Ya apa ceritanya gitu itu? Dia wudhu ndak? Ya nggak tahu pe wudhu apa ndak. Lah wong ketok dengkuli ngono le. Wis ketok dengkuli. Ngadep kiblat apa ndak? Yo kan tiba-tiba loh, makanya itu yang namanya sujud syukur, sujud tilawah, semuanya syarat-syarat sholat. Ono wedok nggak dasteran, ndak kudungan dikai duit, seneng kaget sujud. Apa kemarin itu yang berapa tahun yang lalu itu? Iku lho sing mari nyalonno gubernur. Nyalonno gubernur atau wakil, saya coba jenengi tapi di depan orang banyak ini. Ya kan? Aku baru jenengin kok mari buka tak kandhani. Karena saya merasa tidak mampu megang jabatan ini, maka saya mengundurkan diri. Ditekek mikir sujud. Dia apa sih? Sujud apa iki? Ana iku wonge. Ana. Ya. Ini di sini dikasih gambaran oleh Imam Ghazali, kadang ada perbuatan tidak wajib, tapi ilmu ini wajib. Supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan sesuatu yang tidak wajib ini tidak masuk kepada haram. Itu maksudnya. Makanya fa'alaihi ayata'allama, wajib untuknya mempelajari ilmu tadi itu, ya. Ma yahtarizu bihi min anin nafiyatil fasilati, untuk menjaga dari perbuatan sunnah yang rusak. Hadran anil wuqu'i fil mahdur, penjagaan jangan sampai masuk kepada keharaman. Fahadhi
li bayani ilmi ma khaffafa al musafiri. Nah, maka ini adalah penjelasan ilmu apa-apa yang meringankan atal musafiri safarahu dalam bepergiannya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.